What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul menceritakan tentang seorang guru cantik yang karena kecantikannya malah membawa petaka dalam hidupnya. Pasalnya beberapa kali wanita itu diperkocak dan dimanfaatkan oleh orang yang dikenalinya, bahkan sampai muridnya sendiri. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan seorang bu guru cantik yang sedang berdiri membaca buku di depan kelas. Guru yang masih ting-ting itu bernama Reiko, dan diketahui kalau ia baru bekerja di sana sejak 2 hari yang lalu. Tak berapa lama kemudian, ia pun meminta seorang siswa bernama Shimano untuk menjawab pertanyaannya. Namun tiba-tiba ada seorang siswa yang menjahilinya. Melihat Shimano yang kesakitan, Reiko pun mendekatinya. Di sana Reiko menemukan sebuah kelereng dan menanyakan siapa yang melakukannya. Namun tentunya semua siswa saat itu hanya diam. Sampai akhirnya di tengah kemarahannya suara bel berdering dan mereka pun segera keluar dari kelas. Ketika di lorong sekolah, Reiko berpapasan dengan rekannya yang bernama Soku. Soku mengajaknya untuk menghadiri sebuah pesta malam nanti. Namun ketika itu Reiko menolaknya dengan alasan dia ada tugas tambahan. Soku pun akhirnya pergi dari sana. Singkat cerita, ketika sore hari tiba, terlihat Reiko yang sedang asik bermain tenis dengan beberapa muridnya di sekolah itu. Tiba-tiba ada beberapa murid yang mencoba mengganggunya. Melihat kejadian itu, seorang murid yang bernama Kakai mencoba mengusir mereka. Melihat amarah Kakai, Reiko pun langsung meredamnya. Lalu seorang siswi yang bernama Kumi mengatakan kalau Kakai sangatlah temperamental. Jika ia sudah marah, maka tak ada yang berani melawannya, katanya. Lantas beberapa saat kemudian terlihat Reiko yang sedang bilas di kamar mandi sekolah. Namun tiba-tiba mati lampu cuy. Ia pun mencoba untuk memeriksanya. Namun tak diduga, dari belakang seorang pria muncul dan secara membagongkan langsung mempusrengnya dengan begitu barbar. Sampai akhirnya setelah selesai mengeluarkan kental manisnya, pria bertopeng itu pun pergi begitu saja. Di tengah ketakutannya, Reiko menemukan sebuah pecahan puzzle saat itu. Ia pun segera mengambilnya dan kemudian bergegas pulang. Lalu ketika di luar, ia pun melihat seseorang yang berlari di tengah kegelapan. Ia pun berpikir apakah orang itu yang tadi mempusrengnya. Di saat lagi gelisah-gelisahnya, tiba-tiba seseorang muncul dan ternyata itu adalah Akiyama, guru olahraga di sana. Melihat Reiko yang ketakutan, Akiyama berniat mengantar Reiko pulang. Namun Reiko menolak tawarannya dan ia pun segera pergi dari sana. Singkatnya, sesampainya di rumah, Reiko pun masih syok tentang kejadian yang baru dialaminya. Ia sangat penasaran siapa orang yang telah mempusreng dirinya. Sementara itu di tempat lain terlihat Akiyama yang sedang duduk sendirian di rumahnya. Di saat yang sama Soku datang menghampirinya. Di sini baru diketahui kalau ternyata Soku adalah istri Akiyama. Ketika itu Soku mengatakan jika di sekolah mereka ada guru baru yang bernama Reiko. Soku pun mengingatkan jangan berani-berani mendekatinya karena Soku mengetahui kalau suaminya itu mata keranjang. Namun ketika itu Akiyama pun cuma iya-iya doang dan gak menghiraukan Soku. Soku yang kesal itu pun langsung menyuguhkan belewah kembarnya dan melihat hal itu barulah Akiyama fokus pada Soku. Dan pada akhirnya malam pun ditutup dengan perpusrengan duniawi yang tak bisa terhindarkan. Di hari berikutnya terlihat Kakai dan teman-temannya yang sedang mengerjai Shimano. Melihat itu Reiko pun segera menghentikan aksi Kakai. Saat itu Reiko pun mengatakan kalau ia akan mengeluarkan Kakai dari tim tenis akibat attitude-nya yang kurang. Dan tanpa mengucapkan apa-apa lagi, Reiko segera pergi dari sana. Mendengar pernyataan Reiko, raut wajah Kakai terlihat begitu kesal dan ia seperti merencanakan sesuatu.
Tak berapa lama kemudian terlihat Reiko yang baru selesai bermain tenis. Saat itu ia pun berniat ingin bilas setelah berolahraga. Namun di saat Reiko hendak masuk ke kamar mandi, ia merasa takut jika kejadian kemarin terulang kembali. Namun ia memberanikan diri untuk masuk dan mengunci pintu dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara engkolan pintu dari luar. Reiko pun membukanya dan ternyata itu adalah Kumi, salah satu muridnya. Dan maksud kedatangannya adalah juga ingin membersihkan diri karena kamar mandi khusus siswi telah penuh, sementara ia harus buru-buru pulang. Mendengar alasan Kumi, Reiko pun mengizinkan muridnya itu. Namun hal tak terduga terjadi, di mana secara tiba-tiba Kumi malah menseruput belewah Reiko, bahkan apemnya juga kena seruputan. Dalam beberapa menit Reiko pun hanya bisa terdiam, sampai akhirnya ia pun tersadar dan segera menghentikan kelakuan Kumi sambil marah di depannya. Singkat cerita, saat malam harinya terlihat Reiko yang sudah kembali ke rumahnya. Saat itu Reiko masih terlihat penasaran dengan potongan puzzle yang ditemukannya kemarin. Di waktu yang sama tiba-tiba terdengar suara telepon yang berdering. Ia pun segera mengangkat telepon itu, dan ternyata orang di balik telepon itu adalah orang yang mempusreng Bu Guru cantik itu. Di sana ia pun mengatakan jika ia sangat menikmati donat keju Reiko dan sangat ingin melakukannya lagi. Mendengar hal itu Reiko pun langsung memakinya. Reiko mengira bahwa orang itu adalah Kakai karena hanya Kakai siswa yang punya hubungan tak baik dengannya. Pada akhirnya Reiko pun langsung menutup telepon tersebut. Lantas di hari berikutnya terlihat Reiko yang sedang bersama Kumi sehabis pulang sekolah. Di sana Reiko menanyakan apakah semalam ia bersama Kakai. Kumi mengatakan jika dirinya belum bertemu Kakai sejak kemarin. Lantas Kumi mengajak Reiko untuk mampir ke rumahnya karena ia ingin menunjukkan alat tenis barunya. Karena ngomongin tenis, Reiko pun mau diajak mampir ke rumahnya. Akan tetapi setibanya di rumah Kumi, ternyata di sana Kakai sudah menunggunya. Merasa khawatir dengan situasi ini, Reiko pun berniat ingin pergi dari sana. Namun mereka tak membiarkan itu terjadi. Kakai pun langsung mentrondolkan Reiko dan mulai mempusrengnya. Sementara Kumi yang merupakan pecinta sesama apem juga ikut-ikutan. Mereka pun bertarung 1 lawan 2 dengan begitu syahdu. Dan karena tak punya pilihan lain, Reiko pun mulai menyukai pertandingan tersebut. Setelah selesai, Kakai ternyata tak ingin Reiko buru-buru pulang. Ia menyampaikan bahwa ini semua ia lakukan karena Kakai merasa sakit hati dengan keputusan Reiko yang mengeluarkannya dari tim tenis. Ia juga sudah mempermalukannya di depan teman-temannya. Lantas setelah beristirahat sejenak, mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi untuk kedua kalinya. Lalu berlanjut yang ketiga kalinya dan Reiko diboyong ke kamar mandi. Saat itulah Reiko menyadari kalau pria yang tempo hari mempusrengnya di sekolah itu adalah si Kakai. Karena ternyata Kakai bertindak sama dengan terus menggunakan shower. Dan sampai di sini terhitung sudah 2 hari Reiko berada di rumahnya Kumi. Lantas di hari berikutnya terlihat Shoko yang mendatangi rumah Reiko. Ternyata Kakai telah memulangkan Bu Reiko dan kini ia sudah kembali ke rumahnya. Di sana Shoko menanyakan mengapa ia tidak mengajar dalam beberapa hari. Apakah ia sedang sakit atau bagaimana? Anehnya saat itu Reiko tak berkata jujur dan malah mengatakan kalau ia baru pulang liburan. Ia juga mengatakan kalau ia mulai besok akan kembali mengajar di sekolah. Lantas ketika itu Shoko pun melihat potongan puzzle di meja Reiko. Shoko mengatakan jika Akiyama juga hobi bermain puzzle dan ia juga kehilangan salah satu potongan puzzle-nya. Mendengar itu Reiko pun langsung curiga dan bertanya-tanya sendiri apakah Akiyama adalah orang misterius itu. Akhirnya tanpa menunggu lama ia pun segera mendatangi Akiyama. Saat itu Akiyama pun menunjukkan puzzle-nya yang kurang 1 potong. Namun ternyata potongan puzzle Reiko tak cocok dengannya. Akiyama lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan terbata-bata Reiko akhirnya mengatakan kalau ia sudah diperkocak oleh seseorang di kamar mandi sekolah dan orang itu menjatuhkan potongan puzzle yang ada pada dirinya.
Namun karena potongan puzzle ini bukanlah milik Akiyama, Reiko pun segera meminta maaf pada Akiyama jika ia telah berburuk sangka padanya. Akiyama pun memaafkannya. Namun setelah itu respon Akiyama sungguh di luar dugaan. Melihat keadaan yang sepi, pria itu malah ngajakin Reiko untuk berpusreng dengannya. Meski sempat melawan, Reiko yang kalah tangguh pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berserah diri dipusreng oleh rekan sejawatnya. Lantas di hari berikutnya terlihat Reiko yang telah kembali ke sekolah. Pada jam istirahat ia terlihat menuju ke sebuah ruangan. Ternyata di sana ia menemui Kakai. Tanpa banyak bicara, Kakai langsung meminta Reiko untuk menseruput persenelingnya. Namun pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba Kumi dan teman-teman tenisnya datang. Mereka pun menyaksikan keseruan Kakai dan Reiko yang lagi unjuk gigi. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Shimano datang untuk menghentikan semua ini. Melihat hal itu, teman-teman Kakai pun langsung menghentemnya. Sementara Reiko yang merupakan seorang guru segera memisahkan mereka. Dan beruntung ia bisa memisahkan mereka dan Kakai segera pergi dari sana. Melihat kondisi Shimano, Reiko pun mengantarkannya pulang. Namun ketika sampai di kamar Shimano, ia pun dibuat terkejut melihat banyaknya koleksi puzzle di ruangan itu. Ia pun mencoba mengecek semuanya dan ternyata di sana ia melihat salah satu puzzle yang cocok dengan puzzle yang ditemukannya. Sontak saja Reiko pun langsung menanyakan apakah ia pelakunya. Dengan terbata-bata, Shimano akhirnya mengatakan kalau ialah yang melakukan hal itu karena ia benar-benar menyukai Reiko. Mendengar pengakuan Shimano, Reiko hanya bisa terdiam. Namun ternyata plot twist banget cuy. Reiko mengatakan bahwa selama ini ia mencari siapa pemilik puzzle itu karena ternyata ia tergila-gila dengan permainan pria misterius itu yang sangatlah mantap jiwa. Akhirnya tanpa basa-basi, Reiko pun meminta Shimano untuk kembali mempusrengnya. Dengan malu-malu kucing, Shimano pun langsung menurutinya. Dan ia melakukannya sama persis seperti yang ia lakukan di kamar mandi sekolah.